dahsyat. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Faidon Lumbanturuan. Kali ini kita membahas tentang makanan sehat atau yang kita kenal dengan diet untuk membantu orang hidup sehat. Apakah Anda diabetes, hipertensi, sakit jantung, atau ingin lebih langsing, sehat, fokusnya adalah cara makan yang sehat. Nah, makan sehat itu semuanya dimulai dari mindset yang sehat. Mindset yang sehat akan menciptakan perilaku yang sehat, perilaku makan yang sehat, maka hasilnya akan sehat. Khusus untuk diabetes, kita akan bahas berbagai tips diet sehat untuk Anda, sehingga ketika Anda mengikutinya, Anda akan merasakan dampaknya di tubuh Anda, dan Anda rasakan bahwa sensasinya berbeda ketika kita sudah memilih makan yang sehat. Jadi Anda tidak lagi terlalu mengandalkan obat-obatan, tapi mengandalkan cara makan yang sehat. Pertama adalah karbohidrat yang kompleks. Artinya karbohidrat yang kompleks adalah karbohidrat yang banyak mengandung fiber atau serat. Kenapa harus karbohidrat yang kompleks? Karbohidrat yang kompleks atau karbohidrat yang mengandung banyak fiber itu akan membuat karbohidrat yang dimakan ketika diubah menjadi gula darah itu proses pelepasannya terjadi lambat. Naiknya pelan-pelan, dia bertahap. Kemudian dilepasnya pelan-pelan sehingga tubuh punya waktu, punya kesempatan untuk menggunakannya sebagai sumber energi, menyimpannya di dalam sel otot sambil menggunakannya, sehingga peluang untuk ditimbun menjadi lemak menjadi berkurang. Yes, Anda harus tahu bahwa yang namanya karbohidrat itu bisa sekali ditimbun jadi lemak kalau dia karbohidratnya kurang serat. Jadi karbohidrat kompleks itu seperti apa? Contohnya adalah nasi merah, roti gandum, kemudian spaghetti, kemudian kacang-kacangan, kemudian singkong, ubi, seperti umbi-umbian. Itu adalah karbohidrat yang kompleks yang akan membuat gula darah stabil. Semua orang, apalagi yang diabetisi, saya sarankan untuk selalu setiap hari, day in, day out, mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Misalnya kalau nasi, pilih nasi merah, kalau roti, roti gandum, kalau misalnya senang mie, gunakan spaghetti. Dengan demikian, tubuh akan menjadi sehat dan gula darah tidak terjadi peningkatan yang tinggi, gitu, nggak spike terlalu tinggi. Nah, itu prinsip yang pertama. Ketika memilih karbohidrat pun, saya sarankan untuk bagaimana membuat atau ngetriknya sehingga karbohidrat nanti ketika kita makan menjadi rasanya enak di mulut kita. Prinsip yang kedua adalah kita memakan buah-buahan. Ya, kita makan buah-buahan 3 kali sehari. Perlu Anda ketahui, ya, kalau tubuh kita membutuhkan 6 nutrien: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kalau kita bicara karbohidrat, lemak, dan protein, kita seringkali tidak kekurangan. Kenapa? Karena disebut makronutrien, dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kalau kurang rasanya perutnya nggak kenyang. Yang sering kita lupa adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini kita bisa dapatkan dari yang namanya buah-buahan. Nah, buah-buahan itu mengandung vitamin, mineral, serat, elektrolit, antioksidan yang sangat penting buat mengolah lemak, karbohidrat, protein untuk jadi sumber energi. Apa yang terjadi kalau tubuh kita kekurangan buah-buahan? Yang terjadi adalah nutrien yang sudah dirubah menjadi lemak di dalam tubuh kita itu susah dipakai dan ditimbun begitu saja, atau karbohidrat itu tidak bisa dipakai sehingga mudah ditimbun menjadi lemak. Itu sebabnya diabetisi yang makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dalam waktu sebulan, nggak sampai, ketika dia mulai makan buah, dia akan merasakan sensasi yang berbeda di badannya. Nah, perlu perhatikan bahwa sebaiknya kita mengkonsumsi buah-buahan yang organik atau paling tidak buah-buahan lokal yang ada di Indonesia. Karena buah-buahan di negeri kita, di tanah kita, di Indonesia itu lebih kaya vitamin, mineral, dan lebih segar. Ya, saya sarankan makan buah-buahan 3 kali sehari. Itu adalah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah minum air bersih, air putih. Ya, minum air putih atau air bersih. Perlu Anda ketahui bahwa semua proses metabolisme di dalam tubuh kita itu memerlukan media air. Karena semua proses itu ada di dalam sel. Nah, di dalam sel itu semuanya medianya air. Jadi kalau Anda kekurangan cairan, semua proses metabolisme itu tidak berjalan optimal. Nah, air yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air yang bersih. Loh, emangnya air yang kita minum, air putih, nggak bersih, dok? Belum tentu. Ya, karena banyak mineral-mineral yang terlarut di dalamnya kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, dengan mata bugil, ya. Jadi
sebaiknya nanti menggunakan air yang saya sarankan diolah dengan pilihannya satu dengan cara reverse osmosis atau kedua dengan cara destilasi. Apakah yang filtrasi, air yang filtrasi seperti air dalam minuman kemasan biasa boleh? Ya boleh-boleh saja sebagai pilihan kedua, tapi pilihan utama adalah air yang bersih dan sehat. Ketika Anda mengkonsumsi air bersih, energi level Anda naik dengan cepat sampai sekitar 20-30%. Kenapa? Karena air yang mengandung mineral yang anorganik, mineral terlarut dalam air yang kurang bersih, itu membuat sel tubuh kita capek hanya untuk mengeluarkan air dari dalam sel. Nggak suka sel itu dikeluarin, didorong-dorong gitu. Tapi ketika Anda mengkonsumsi air bersih, maka tubuh kita lebih efisien dalam bekerja. Itu prinsip diet yang ketiga, air bersih. Prinsip diet yang keempat adalah dengan mengkonsumsi semua menu makanan yang tidak digoreng. Artinya kalau pakai bahasa Indonesia, lauknya nggak digoreng, ya. Padahal lauk itu kan artinya ikan. Ikannya nggak digoreng, ya. Di Indonesia kan lucu ya, ikan tuh ada ikan tahu, ada ikan tempe, ada ikan sapi, ada ikan ayam, betul ya. Padahal itu mah ayam ya, bukan ikan. Ya whatever lah, yang penting Anda tahu bahwa yang namanya lauk pauk atau protein itu sebaiknya dimasak dengan cara yang tidak digoreng. Jadi pakai apa dok caranya? Bisa dengan dikukus. Ih, ikan kukus emang enak dok? Enggak. Tapi kalau dalam bentuk pepes enak, ya. Saya dibilang bakar. Maksudnya dok, sate ayam, sate sapi, sate ikan, sate udang dipanggang. Dan sebaiknya waktu memanggang tidak menggunakan margarin ya. Memanggang biasa aja, manggang begitu sudah selesai boleh dikasih minyak tambahan. Ayam bakar enak, steak oke. Nah steak, ketika milih steak sebaiknya memilih steaknya itu daging yang rendah lemak, misalnya daging sapi yang rendah lemak atau daging kambing yang rendah lemak. Artinya pilih bagian-bagian yang disebut dalam dunia masak-memasak itu khas dalam ya, atau sirloin atau tenderloin. Nasi merah, ayam bakar tuh enak banget maknyus. Coba dikasih dengan sayur asam, kayaknya pol banget ditambahin sambal terasi. Nah, contoh cara masak yang lain apa? Soto. Nah, di Indonesia soto ada berapa macam? Banyak banget. Ada soto Betawi aja, soto Betawi Kemayoran, ada soto Betawi Depok, ada soto Betawi Tanah Abang, kan gitu ya. Soto aja udah macam-macam di baru Betawi, belum soto Bogor ya. Soto Bogornya ada soto Bogor yang Ciawi, ada soto Bogor kota gitu ya. Kemudian soto Kudus. Nah, ada soto Kudus yang alun-alun, ada yang soto Kudus mana. Jadi, soto itu banyak sekali, universal. Nasi merah dengan soto is good ya. Kemudian sop itu enak, mantap sekali. Sop dikasih kacang merah, kasih ayam, kasih wortel, kasih tomat. Wow rasanya ya. Kemudian silakan Anda berpikir, gunakan kreativitas Anda. Banyak sekali menu makanan yang sehat, enak, tidak digoreng. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jadi Anda bisa melihat di buku ini, buku Fat Loss Not Weight Loss Diabetes. Saya yakin ketika Anda membaca buku ini, Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan bila Anda atau saudara Anda, papa mama Anda, nenek, kakek, om, paman Anda diabetes, Anda sarankan baca buku ini dan dipraktekkan, sebab Anda akan merasakan manfaatnya. Silakan dicoba. Salam dahsyat luar biasa.